Artificial intelligence gak akan bikin kehidupan kita di internet jadi sama seperti biasa lagi. Semakin canggih teknologi AI berkembang, artinya kejahatan berbasis AI juga pasti akan berkembang. AI membuat kehidupan kita sehari-hari jadi lebih mudah, dan di saat yang bersamaan menjadi hacker itu juga jauh lebih mudah. Akan banyak sekali hacker di dunia ini, dan cara ngehacknya juga akan jauh lebih kreatif dan lebih licik dibandingkan sebelumnya. Di video kali ini gue akan sharing ke kalian beberapa solusi yang gue rekomen biar kehidupan kalian bisa sedikit lebih tenang di internet. Tentu semua yang ada di sini adalah hasil riset pribadi gue, jadi jangan 100% percaya sama semua omongan gue, tapi selalu verifikasi. Halo semuanya, gue Jos Kultom, selamat datang lagi di channel pribadi gue. Kalian bisa follow sosmed gue yang lainnya di Instagram dan TikTok, dan namanya juga sama, Jos Rafki juga. Kalian juga bisa bantu channel ini dengan cara sekadar komen dan like video ini, atau kalian juga bisa join membership channel ini dengan cara klik tombol gabung di sebelah tombol subscribe. Seperti nama-nama orang yang ada di sebelah sini. Oke, ini nama-nama orang yang sudah gabung membership ini. Thank you so much guys, udah mau gabung. Dengan kalian gabung, kalian bisa dapat akses ke video-video sebelumnya yang belum tayang duluan, terutama kalau kalian masuk ke level 2 VIP. Kalau kalian ambil yang paling murah di level 1, kalian bisa nonton video yang belum tayang beberapa jam sebelum dia tayang ke publik. Kalian juga bisa dapat logo khusus di setiap kali kalian komen, dan gue bisa dengan mudah notice kalian dan reply komen kalian. Oke, itu aja. Kita masuk ke videonya. Seperti video gue sebelumnya, di mana gue menjelaskan bagaimana AI bisa menjadi alat yang sangat berbahaya untuk para hacker, identitas digital kita jadi barang paling sensitif dan paling berharga. Email, nomor HP, nama lengkap, foto KTP, alamat lengkap, nama orang tua, dan lain-lainnya itu bisa digunakan untuk mengobrak-abrik kehidupan digital kita. Gak bisa dipungkiri, kita hidup di era modern di mana 30-70% kehidupan kita semuanya itu sudah di metaverse. Kalian jangan salah ya, jangan salah mengira kalau metaverse itu kayak cuman sebuah game. Enggak, metaverse itu cuman nama lain dari dunia digital. Kalian sekarang yang sedang nonton gua di digital ini, di YouTube, ini juga sama aja, ini metaverse. Nama metaverse-nya adalah YouTube gitu. Kalian semua yang nonton ini itu punya badan kedua di metaverse. Layaknya kalian main game online, yaitu akun kalian sendiri. Kalian punya karakter gamenya sendiri yang berbeda dengan orang lain. Ini yang disebut dengan identitas digital. Kurang lebihnya seperti itu kasarnya. Dan masalahnya berbeda dengan dunia fisik, di mana orang sangat susah menyamar menjadi orang lain. Di dunia metaverse, semua orang bisa berpura-pura jadi orang lain, dan AI akan memperparah keadaan ini. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakuin yang setidaknya bisa mengurangi exposure atau mengurangi kemungkinan kalian jadi korban dan hidup kalian rusak gara-gara AI ini. Cuman gue harus ceritain dulu apa aja jenis ancaman cyber yang orang bisa lakukan untuk bisa ngerusak hidup kalian. Ada beberapa ancaman cyber dan gak semuanya itu bentuknya hacking ya. Hacking itu juga ada banyak banget jenisnya, mulai dari malware, phishing, ransomware, SQL injection, ada namanya brute force, ada namanya DOS, man in the middle, dan lain-lainnya. Ada banyak banget lah jargon-jargon yang gue juga sebenarnya baru pelajari. Di video ini gue nggak akan bahas semuanya, gue akan fokus ke kejahatan cyber yang paling sering dipakai untuk menyerang satu individu. Ya, ini menurut gue aja. Gue akan jelasin singkat masing-masing kejahatan cyber ini. Yang pertama, ada phishing. Ini adalah teknik menipu dengan cara berpura-pura jadi orang terpercaya atau orang official supaya kalian kasih data pribadi kalian. Bentuknya bisa berupa website palsu, email palsu, WhatsApp, link, dan lainnya. Yang kedua ada malware. Ini jatuhnya kayak virus lah. Ini bisa membuat penjahat bisa akses semua file pribadi kalian, seperti misalnya foto, video, password, dokumen pribadi, dan bahkan menggunakan komputer atau HP kalian dari jarak jauh tanpa kalian tahu. Yang ketiga, ada man in the middle. Ini bahasa gampangnya adalah device kalian itu disadap. Apapun yang kalian lakuin di HP atau komputer kalian, itu bisa dilihat, bisa didengar oleh hackernya. Kalian bisa telepon seseorang, dan dia bisa dengar semua percakapan kalian secara live. Yang keempat, ada yang namanya social engineering, yaitu memanipulasi orang secara langsung untuk supaya korbannya itu melakukan sesuatu yang menguntungkan hackernya. Ini contoh kasusnya seperti penipuan ATM, yang penipunya tuh nyuruh kalian datang ke ATM untuk transfer duit, biasanya dengan iming-iming hadiah dan lain-lainnya. 4 ini yang menurut gua yang
kalian harus paling sering waspadai. Yang lain itu sebenarnya juga penting, tapi menurut gua 4 ini yang paling sering terjadi di masyarakat biasa. Kita sebenarnya bisa dibilang aman selama kita nggak menggantungkan hidup kita dengan internet. Kalau kalian bisa putusin semua jejak internet kalian, semua sosial media, semua akun apapun itu yang ada di internet, kalian nggak pakai internet lagi, kalian aman. Cuman masalahnya kan itu nggak mungkin. Kita sekarang udah sangat bergantung sama internet. Kita kerja butuh WhatsApp, kita butuh sosial media, kita butuh ikutin berita dan lainnya. Jadi gue bakal sharing beberapa solusi yang bisa gue bilang solusi sementara ya, dan gue jujur nggak ketemu cara lain. Karena menurut gue kita emang bakal bergerak ke era internet yang menurut gue cukup distopia. Yang pertama, hati-hati bermain sosial media. Kalau bisa jangan buat akun sosial media kalian itu menjadi publik. Buat semuanya private aja kalau emang nggak dipakai sosial medianya buat kerja seperti gue sekarang. Kalau gue kan kembangin YouTube gue, jadi Instagram gue juga harus publik supaya sponsor mau masuk gitu. Ya tapi bang, kan kita bikin sosial media publik supaya kita bisa sharing ke orang-orang gitu. Well, penjahat doesn't really care ya, he doesn't give a Kalau kalian punya anak ya, saran gue aja jangan terlalu sering posting gambar tentang anak-anakmu di sosial media. Cukup disimpan private aja. Apalagi foto-foto close up wajahnya terlalu banyak. Sebenarnya cukup satu foto aja, itu udah bisa dipakai untuk bikin yang aneh-aneh dengan menggunakan AI. Jadi mulai sekarang kalian boleh pikir-pikir lebih panjang ketika kalian mau sharing foto kalian dan foto anak kalian, I guess. Yang kedua, buat kata kunci rahasia bersama keluarga atau pasangan kalian. Maksudnya gimana nih Josh? AI di tahun 2024 ini sudah bisa meniru wajah orang dan ini dijamin 100% akan dipakai untuk kejahatan. Kita tinggal menunggu waktu aja kapan ini akan dipakai ke kalian yang nonton video ini. Jadi akan ada suatu masa di mana kalian tiba-tiba ditelepon, lalu kalian mendengar suara orang yang kalian kenal, kalian sayang gitu, dan dia minta tolong untuk ditransferin duit. Atau bahkan cuma sekedar minta foto KTP kalian atau data-data kalian yang lain. Dan kalian bakal percaya-percaya aja gitu. Atau bahkan video call gitu bentuknya. Dan ya wajah yang kalian lihat di layar HP kalian itu adalah wajah orang yang kalian kenal. Mungkin istri kalian, mungkin anak kalian gitu. Nah, supaya kalian gak gampang ketipu, kalian harus buat kata kunci rahasia atau password ke orang yang kalian sayang ini untuk memastikan kalau orang itu beneran dia. Misalnya pas kalian lagi telepon dan dia tiba-tiba minta duit dan kalian ngerasa agak curiga gitu. Kok lucu tiba-tiba dia minta duit gitu misalnya. Kalian bisa nanya ke dia, apa password rahasianya? Misalnya passwordnya adalah kucing hitam gitu misalnya. Jadi katanya itu bisa random banget. Kalau dia berhasil jawab, ya itu berarti dia. Tapi kalau dia nggak bisa jawab, ya itu bisa kalian curigai. Password ini bisa macam-macam bentuknya. Terserah kalian sebebas-bebasnya. Yang penting nggak mudah ketebak dan jangan pernah di-sharing ke siapapun. Bahkan saudara dekat sekalipun, jangan pernah di-sharing. Kalau perlu kalian tanyain pertanyaan-pertanyaan yang cuman kalian berdua aja yang tahu. Misalnya, apa restoran yang kalian sering makan dulu pas masih SD di hari Minggu? Pertanyaannya itu harus spesifik banget yang cuman orang itu aja bisa jawab dan dengan mudah. Tapi nggak akan ada orang lain yang kepikiran jawabannya. Ini bakal 100% ngebedain mana orang yang asli dan mana orang yang palsu. Yang ketiga, ini mungkin kedengaran lucu dan nggak ada hubungannya mungkin dengan AI, tapi gue harus kasih tahu ke kalian. Setiap kali kalian beli barang online dan ada paket datang, selalu hapus nama kalian di paket itu, alamat, email, nomor HP kalian di kotak paketnya, hapus semuanya. Kalau perlu kalian gunting, kalian hancur-hancurin. Sebelum kalian buang kotak paketnya ke tong sampah. Percaya sama gua, identitas digital sangat banyak dicuri hanya gara-gara orang buang bungkusan paket sembarangan. Ini juga berlaku sama kertas apapun yang ada identitas kalian ya. Misalnya kayak itu invoice, surat lah, tagihan. Itu kalian buang dulu identitas kalian, baru kalian buang kertasnya. Kalau gue penjahat, gue tinggal datang ke rumah orang random, gue pura-pura jadi tukang sampah, gue ambil semua sampahnya ya, gue gali-gali tuh sampah, dan gue bisa dapetin semua identitas digitalnya. Gue tahu nama lengkapnya, gue dapat sosial medianya, gue dapat fotonya, gue bisa dapat semua anggota keluarganya kalau dia sharing terlalu banyak di medsos,
Dan gue bisa buat hal yang sangat banyak yang bisa merusak hidup dia. Hanya dimulai dari tong sampah di rumah dia. Gue bisa blackmail atau ancam dia pakai foto-foto vulgar yang gue ambil dari AI-nya dia. Gue bisa teror rumahnya dia karena gue tahu persis alamatnya di mana. Dan gue bisa suruh dia kirim duit via kripto pakai koin-koin tertentu yang networknya itu anonimus. Kayak misalnya Monero gitu. Supaya dia gak bisa deteksi gue siapa. Dia kirim duit baru gue lepas blackmailnya. Jujur ya, kalau gue orang jahat, gue mungkin udah kaya sekarang. Ya untungnya gue masih punya rasa humanis ya, gue masih punya agama. Jadi gue gak jahat. Yang keempat, kalian jangan pernah punya password yang sama di semua akun kalian. Gua dulu begini. Sekarang, karena gua sudah ngobrol sama orang dari cyber security dan sudah dengar 1001 cara hacker bisa dapetin password kita, gua nggak berani lagi pasang satu password yang sama. Ini emang mungkin nggak secara langsung ya, ada hubungannya dengan AI, kecuali kalau kalian emang ketipu dari awal gitu, yang tadi cerita 1 sama 2 gitu. Dia dapat password kalian. Tapi kalau dia dapat password kalian dan semua sosial media kalian atau semua yang lain-lain itu passwordnya sama, cuman pakai satu password, hacker ini jadi punya banyak sekali akses untuk ngobrak-abrik kehidupan kalian. Terutama kalau dia bisa pakai deepfake AI. Dia mungkin bisa aja akses ke rekening bank kalian gitu, pakai deepfake, dia pakai wajah kalian dan dia verifikasi gitu, pegang kertas ke kamera gitu live. Dia bisa ngelakuin itu. Yang kelima, dan menurut gua ini sangat penting. Kalian harus belajar cara pakai AI dan rasain sendiri perkembangan AI itu seperti apa. Kalian harus bisa tahu yang mana AI dan mana yang bukan. Tapi tentu ini akan semakin rancu ke depannya ya, karena teknologinya itu semakin lama semakin menggila. Gua aja kadang mulai sering ketipu mana yang AI dan mana yang enggak. Karena udah secanggih itu. Kalau gua nggak ikutin perkembangan AI, mungkin aja duit gua udah hilang beberapa kali. Gua beberapa kali hampir kena tipu di dunia maya hanya gara-gara ada influencer tertentu dari luar negeri, internasional ya. Dia bener-bener pakai YouTube channel pribadinya dia, terus dia ngomong. Tapi gua nggak tahu ternyata YouTube channelnya tuh dihack ternyata. Gua hampir kemakan omongan dari hackernya ini pakai AI. Gua sudah mulai sering banget nemu hal seperti ini, terutama di dunia blockchain atau Web3 itu banyak banget, luar biasa. Scammer di dunia Web3 itu banyaknya luar biasa. Sebulan itu ketemu 5-7 kali harusnya ada. Mungkin aja lebih. Kalian harus sering ngeliat AI itu sudah sejauh apa perkembangannya. Jadi kalian kalau misalnya mau berinteraksi sama seseorang di internet atau mengambil keputusan di internet, kalian bisa punya feeling. Ini AI atau enggak nih gitu. Kalian mempertanyakan dulu nih, apakah ini asli atau bukan gitu. Yang keenam, percaya nggak percaya ya, ini mungkin nggak langsung berhubungan sama AI, tapi HP kalian itu minimal banget. Seminggu sekali itu kalian restart. Matiin, hidupin lagi. Dan komputer kalian kalau nggak lagi dipakai, jangan dibikin sleep. Jangan dibikin cuma dipasang screensaver doang, jangan. Jangan ditinggal dan di sleep. Tapi pastiin komputernya mati. Nggak ada salahnya kalian terlalu berhati-hati di tahun 2024 ini. Hacker bisa saja sudah menyadap HP kalian sekarang. Diam-diam, tanpa kalian tahu. Dia bisa saja sudah nge-track keyboard kalian selama ini. Jadi setiap kali kalian tekan password ya, atau kalian ngetik sesuatu, atau copy-paste sesuatu bahkan, itu semuanya sudah terekam dan tersimpan oleh hackernya. Yang ketujuh, dan ini mungkin banyak sekali orang anggap sepele. Tapi please, pakai VPN kalau kalian lagi browsing internet. Terutama kalau kalian pakai WiFi. WiFi ini tuh terutama ya, apalagi kalau kalian pakai WiFi publik ya, misalnya WiFi kampus, WiFi cafe, WiFi mall dan sebagainya. Yang kedelapan, kalau kalian pakai AI, jangan pernah kasih identitas sensitif apapun ke AI-nya. Entah itu password email, entah itu cuman alamat email, entah alamat lengkap kalian, entah kalian tinggal di kota apa, atau bahkan nama lengkap kalian, itu nggak usah dikasih. Untuk apa juga kalian kasih nama lengkap kalian ke AI gitu. Entah itu AI-nya ChatGPT, Gemini, lamanya Facebook, atau apapun AI-nya, jangan pernah kasih data pribadimu. Kalian perlu tahu kalau AI itu ngumpulin data semua pembicaraan kita dan dia olah data itu menjadi memorinya dia.
Jadi biar apapun yang kita obrolin gitu, dia bisa ingat semua percakapan sebelumnya. Jadi percakapan kita sama AI-nya itu bisa lancar. Tapi kita nggak boleh sembarangan percaya sama perusahaan di balik AI-nya itu sendiri. Apakah perusahaannya diam-diam sebenarnya jual data pribadi kita? Kan kita nggak tahu. AI-nya mungkin kalian bisa percaya gitu ya, karena dia cuma basically coding-coding doang. Tapi yang kalian nggak bisa percaya adalah manusia di balik AI-nya itu sendiri, which is company-nya itu sendiri. Kalian perlu tahu kalau AI ini tuh sebenarnya tidak hidup, atau mungkin gue bisa bilang belum hidup. Dia nggak punya atau belum punya kesadaran layaknya makhluk hidup seperti kita sekarang. Jadi kejahatan AI yang akan kalian lihat dalam waktu dekat ini adalah kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh manusia, bukan AI itu sendiri. Semakin pesat teknologi AI, akan semakin canggih juga cyber security yang berada di semua tempat, termasuk perbankan, rumah sakit, negara, dan lainnya. Kita sebagai individu nggak bisa cuman, oh iya kita pakai aja software-software yang disediakan gitu aja. Nggak, yang free-free kita nggak bisa pakai lagi. Sudah tidak bisa lagi. Kita mau nggak mau harus naikin level security kita. Punya antivirus atau anti malware di komputer kalian dan HP kalian itu sudah kewajiban semua orang. Gua nggak tahu udah berapa kali gue diselamatkan sama antivirus hanya gara-gara gue dapat file tawaran kerja dari email yang ternyata emailnya itu malware. Gue nggak tahu gitu. Dan untungnya gue ada antivirus di HP sama di komputer gue. Kalian nggak mau hidup kalian rusak hanya gara-gara malware tolol yang kalian klik gitu, nggak sengaja, kayak gua gitu. AI di masa depan akan digunakan untuk membuat malware yang sangat-sangat kreatif dikirimkan ke kalian. Entah dia berpura-pura jadi teman kalian dan dia ngirim kalian file gitu dan kalian percaya kalian buka gitu. Atau cara apapun lah. Intinya AI ini akan digunakan untuk menjebak siapapun yang lengah karena gampang percaya di dunia maya. Akan ada juga satu masa di mana AI sudah bisa beroperasi sendiri tanpa perlu diarahin sama manusia lagi. Dan disinilah hacker akan menggila jumlahnya. Bayangin, di zaman ini untuk kalian menjadi hacker, kalian bahkan gak perlu ngerti coding lagi sama sekali. Kalian bahkan udah gak perlu ngerti lagi hacking. Kalian tinggal suruh AI-nya untuk hacking. AI-nya akan bekerja sendiri. Dia bakal cari tahu di mana celah yang bisa dibombardir. Apakah dengan cara phishing? Apakah dengan cara kasih kalian malware yang dia ciptain sendiri? Apakah dia dengan cara menyadap HP kalian? Apakah dengan cara ngumpulin semua data kalian dengan cara dia chatting ke kalian gitu, pura-pura suka sama kalian, terus nanti berujung akan blackmail kalian, dan lain-lainnya. Ada banyak banget caranya. Bayangin kejahatan yang biasa terjadi sekarang, yang tadinya cuma dilakuin oleh beberapa orang saja, nantinya akan diotomatisasi oleh AI. Semuanya otomatis. Yang tadinya satu hacker cuma bisa nipu satu korban dalam satu hari, karena dia harus fokus gitu ke satu korbannya. Ini sekarang AI bisa ngehack 100 korban atau 1000 korban dalam satu hari secara bersamaan. Segila itu masa depan nantinya. Jadi pengetahuan tentang perkembangan AI, pengetahuan tentang bagaimana hacker bekerja, install antivirus dan anti malware itu sudah jadi hal paling basic yang bisa kalian lakuin di kehidupan kalian. Dan satu hal lagi, terutama kalau kalian sering banget numpang wifi di tempat umum, misalnya kayak di cafe, di mall, di airport atau dimanapun gitu. Ini sebenarnya sangat bahaya banget sebenarnya, tapi nggak banyak orang tahu. Apalagi kalau kalian nggak pakai VPN, kalian wajib pakai VPN. Ada banyak banget VPN yang bisa kalian pakai di luar sana, tapi gue pribadi rekomendasiin VPN Private Internet Access, sponsor dari video kali ini. Gue kalau ambil sponsor, itu gue nggak sembarangan, gue pasti tanya teman-teman gue dari cyber security dulu apakah ini VPN-nya bagus atau enggak gitu. Menurut gue, Private Internet Access VPN ini adalah VPN paling worth it yang bisa kalian ambil di Indonesia menurut gue. Mau kalian pakai wifi publik, airport, cafe, mall, bahkan private sekalipun di rumah kalian, internet service provider kalian itu atau hacker itu bisa akses komputer atau HP kalian. Browsing di internet nggak pakai VPN itu sama aja kayak kalian ngundang siapapun untuk bisa curi data pribadi kalian. Kayak misalnya password, rekaman ketikan keyboard kalian, IP address, dan bahkan file pribadi kalian. Dengan kalian pakai VPN, koneksi internet kalian jadi terenskripsi dan tersembunyi. Seolah-olah kayak kalian jalan-jalan di mall atau di tempat umum tapi pakai topeng. Hacker nggak tahu kalian yang mana.
Jadi VPN itu wajib, apalagi di tempat internet yang nantinya bakal distopia. Gue pribadi selalu pakai VPN, mau itu di komputer maupun itu di HP. Itu gue pakai setiap hari. Dan Private Internet Access VPN sama sekali nggak bikin internet kalian tuh lambat. Malah lebih cepat di beberapa kasus. Dengan kalian pakai VPN, kalian juga bisa dapetin akses ke website yang cuma bisa diakses di negara-negara tertentu. Misalnya, kalian jadi bisa nonton film tertentu, atau mungkin kalian bisa nonton Netflix yang ada di US, tapi nggak ada di Indonesia. Dan yang paling worth it dari VPN ini adalah kalian bisa pakai satu akun VPN untuk jumlah device yang tidak terbatas. Jadi kalian bayar nih, pakai satu akun aja, itu VPN-nya sudah bisa dipakai untuk semua anggota keluarga kalian. Gak peduli berapapun jumlah komputer atau HP-nya. Jadi kalian bisa patungan untuk dapetin VPN ini. Dan gak usah khawatir apapun device kalian, karena Private Internet Access bisa dipakai untuk Apple, Windows, Android, Linux, sebutin, semuanya bisa. Dan kalau kalian daftar Private Internet Access VPN, pakai link yang gua kasih di bawah, di deskripsi, kalian bisa dapetin diskon 83% dan harganya cuma 30 ribuan per bulan. Lebih murah daripada kopi Starbucks yang kalian beli. Dan gak cuma itu, sponsor ini kasih 4 bulan free tambahan buat kalian yang pakai link gua. Kalau kalian ragu, kalian bisa coba dulu. Ada garansi 30 hari. Jadi kalau kalian nggak suka VPN-nya dan kalau kalian nggak ngerasa itu berguna, kalian bisa minta uang kalian full refund 100%. Mereka juga punya customer service 24 jam yang bisa kalian hubungin kapan aja. Sekali lagi, klik link yang ada di deskripsi untuk dapetin diskonnya. Dengan kalian pakai link itu, kalian sudah mendukung channel ini juga. Oke, kita lanjut ke videonya. Dengan kalian sudah punya proteksi data dengan pakai antivirus dan VPN kalian, setidaknya kalian itu sudah punya kayak semacam berangkas yang punya password super kuat. Istilahnya kayak gitu. Tinggal kalian yang harus hati-hati untuk tidak sembarangan kasih data kalian secara cuma-cuma ke penjahat, oke? Tahun 2024, hacker sudah bisa menipu banyak orang, bahkan tanpa AI. Beberapa tahun dari sekarang, akan jauh lebih mengerikan sistem penipuannya. Dan satu-satunya yang bisa kalian lakukan supaya tidak tertipu adalah belajar sistem penipunya. Gue bakal ngajarin kalian cara pakai AI yang paling gampang diakses semua orang, yaitu adalah AI yang chat-based, seperti misalnya ChatGPT dan AI lainnya. Ini bakal gue buat di video-video kedepannya, jadi please subscribe biar kalian gak ketinggalan sama video berikutnya. Jadi kalian yang gak ngerti cara pakai AI bisa paham potensi AI ini seberapa kuat. Dan kalian juga bisa pakai baiknya tuh gimana. Kalian bisa pakai di kehidupan sehari-hari kalian. Begitu kalian pakai dan kalian ngerti cara pakainya, kalian gak akan pernah lagi bekerja dengan cara yang sama. Kalau kalian penasaran gimana AI itu bisa menghabisi atau membunuh kelas menengah ke bawah, kalian bisa nonton video gue yang ada di sini. Ini adalah potensi AI ke depannya bakal kayak gimana. Dan kalian bisa nonton video gue yang lainnya, yang entertainment, di sebelah sini. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.